Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Mufidah, dosen Prodi Ilmu Keperawatan. Dalam video kali ini, kami akan sajikan video pembelajaran untuk mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang akan membahas tentang anatomi sistem kardiovaskuler. Sebelum kita bahas, akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep anatomi sistem kardiovaskuler. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bagian-bagian dari sistem kardiovaskuler. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses sirkulasi darah. Langsung saja kita bahas konsep yang pertama, yaitu jantung. Jantung adalah organ yang sangat penting dalam tubuh kita karena jantung bekerja sebagai pompa untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh lainnya. Dan jantung adalah organ yang tidak berhenti bekerja atau non-stop. Jantung merupakan organ muskular yang berongga, bentuknya menyerupai piramid atau seperti jantung pisang. Di sini dia berfungsi sebagai pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Terletak dalam rongga toraks di bagian mediastinum. Letak dari jantung itu sendiri yaitu untuk bagian batas atas dibatasi oleh pembuluh-pembuluh darah besar, sedangkan untuk batas bagian kanan dia dibatasi oleh tepat di tepi kanan sternum. Sedangkan untuk yang batas bagian bawah dibatasi oleh diafragma, sedangkan untuk batas belakang dibatasi oleh aorta descending, esophagus, dan columna spinalis. Jaringan pada jantung terdiri dari miokardium, endokardium, dan perikardium. Untuk perikardium, dia merupakan kantung fibrosa yang menutupi seluruh bagian jantung, di mana terdiri dari lapisan visceral atau fibrosum dan lapisan parietal atau serosum. Di antaranya terdapat pelumas. Untuk miokardium, dia membentuk sebagian besar dari dinding jantung dan merupakan otot lurik mulai berkontraksi sejak masa embrio sebelum saraf mencapai serat tersebut. Sedangkan untuk endokardium, dia merupakan lapisan bagian dalam rongga jantung dan menutupi kedua sisi katup yang terdiri dari lapisan sel endotelia. Untuk tepi jantung terdiri dari dua, yaitu margo dextra dan margo sinistra, di mana margo dextra adalah jantung tepi kanan membentang dari vena cava superior sampai ke apex cordis. Sedangkan untuk margo sinistra mulai dari tepi kiri dari bagian bawah muara vena pulmonalis sinistra inferior sampai ke apex cordis. Ruang-ruang jantung terdiri dari atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Di mana yang untuk atrium kanan dia membentang di belakang sternum, di mana darah memasuki atrium melalui vena cava inferior dan vena cava superior. Sedangkan untuk atrium kiri adalah ruangan dengan dinding tipis di bagian belakang jantung, terdiri dari dua pembuluh darah paru, arteri pulmonalis kanan dan kiri. Memasuki atrium kiri membawa darah dari paru-paru. Untuk ruang di ventrikel kanan, yaitu rongga berdinding tebal yang membentuk sebagian besar jantung depan, di mana di sana terdapat katup tricuspidalis. Sedangkan untuk ventrikel kiri adalah rongga dengan dinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung, di mana dinding ventrikel kiri 3 kali lebih tebal dari dinding ventrikel kanan, di mana di ventrikel kiri juga terdapat katup, yaitu katup mitral. Sirkulasi peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi sistemik
dan sirkulasi pulmonal. Untuk sistem sirkulasi sistemik dimulai ketika darah yang mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru dipompa keluar oleh jantung melalui ventrikel kiri ke aorta. Selanjutnya ke seluruh tubuh melalui arteri-arteri hingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil atau bagian kapiler-kapiler. Sedangkan untuk sistem sirkulasi pulmonal dimulai ketika darah yang terdeoksigenasi yang berasal dari seluruh tubuh yang dialirkan melalui vena cava superior dan vena cava inferior, kemudian ke atrium kanan dan selanjutnya ke ventrikel kanan, meninggalkan jantung kanan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan kiri. Di dalam paru-paru, darah mengalir ke kapiler paru di mana terjadi pertukaran zat dan cairan sehingga menghasilkan darah yang teroksigenasi. Oksigen diambil dari udara pernafasan. Darah yang teroksigenasi ini kemudian dialirkan melalui vena pulmonalis menuju ke atrium kiri dan selanjutnya memasuki ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri, darah nanti akan dipompa ke bagian aorta untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi, secara ringkas, aliran darah dalam sistem sirkulasi pada manusia yaitu dimulai dari darah yang masuk melalui vena cava superior dan vena cava inferior yang masuk ke bagian atrium kanan, yang nanti darah akan masuk ke bagian ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan, darah akan dipompa dan darah akan dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di paru-paru, darah nanti akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah yang sudah kaya akan oksigen akan dibawa oleh vena pulmonalis untuk menuju ke bagian atrium kiri. Dari atrium kiri, darah akan masuk ke bagian ventrikel kiri melalui katup mitral. Dari ventrikel kiri, darah akan dipompa ke bagian aorta dan akan dialirkan ke seluruh tubuh. Baik, itu tadi video pembelajaran terkait sistem kardiovaskuler. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.